Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunyati, NIM 19504101118. Saya dari kelas PSC 2. Di sini saya akan menerangkan tentang produksi. Apa sih itu produksi? Produksi adalah suatu proses untuk mengubah barang input menjadi barang output. Dapat pula dikatakan bahwa produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah dan menciptakan suatu barang dan jasa. Jangka waktu produksi, jangka waktu pendek, jangka waktu di mana input variabel dapat berubah namun terdapat input tetap yang tidak dapat disesuaikan. Jangka panjang, ketika semua input variabel dan dapat disesuaikan. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utama yang dikenal dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi jumlah output tertentu dengan biaya produksi seminim mungkin. Pembagian produksi dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, bidang ekstraktif adalah semua usaha yang dilakukan dengan cara mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya, pertambangan dan perikanan. Yang kedua, bidang agraris adalah setiap usaha dengan mengelola alam agar memperoleh hasil yang dibutuhkan. Contoh, pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, bidang industri adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Contohnya, industri tekstil dan makanan. Yang keempat adalah bidang perdagangan, setiap usaha yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual tanpa merubah bentuk barang yang sedang dijual atau dibeli tersebut. Contohnya, industri rentil. Dan yang terakhir, bidang jasa adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara memberi jasa pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, asuransi, perbankan, dan pengangkutan. Tahap produksi. Selain dapat dibagi menjadi beberapa bidang, produksi dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Sektor produksi primer meliputi bidang ekstraktif dan bidang agraris. Sektor produksi sekunder meliputi bidang industri dan bidang perdagangan, serta sektor produksi tersier meliputi bidang jasa. Kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi menunjukkan batas-batas maksimum produksi yang dicapai oleh suatu perekonomian pada tingkat teknologi dan jumlah input tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh penggambaran kurva kemungkinan produksi yang bisa kita lihat pada tabel berikut. Berikut ini adalah kurva kemungkinan produksi. Misal, input teknologi yang terbatas berakibat pada terbatasnya produksi komputer dan roti yang dapat dihasilkan. Ketika berpindah dari A, B, C, D, E, F, dan kita mengalihkan tenaga kerja, lahan, dan mesin dari industri komputer ke industri roti dan terjadi trade-off antara komputer dengan roti. Garis kurva A, B, C, D, E, dan F menunjukkan batas produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh perekonomian negara tersebut. Sepanjang garis kurva ini merupakan alokasi yang paling efektif untuk memproduksi roti dan komputer. Sepanjang garis tersebut menambahkan produksi dan komoditas yang satu akan berdampak pada pengurangan hasil produksi komoditas lainnya.
Kurva pada gambar tersebut pada saat sebelum roti sama sekali dibutuhkan satu komputer untuk mengganti roti. Semakin bertambah roti yang dimiliki, maka semakin banyak komputer yang harus dikorbankan. Titik H menunjukkan komoditas perekonomian yang efisien, 9 komputer dan 1 roti. Karena hasil output untuk kedua barang berada di bawah kurva, kemungkinan produksi, padahal hasil produksi masih dapat ditingkatkan tanpa harus mengurangi komoditas lainnya, misalnya di titik D. Pengurangan merupakan salah satu bentuk ketidakefisienan dalam menggunakan faktor produksi. Tenaga kerja yang nganggur tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah output. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun materi yang saya jelaskan kurang jelas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.